kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara di dalam kasih dan kebenaran. Amin. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-22 hingga ayat 25. Demikian bunyinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, adalah kebiasaan para hamba atau budak bekerja dengan baik dan sungguh-sungguh di hadapan tuannya. Tetapi ketika tuannya tidak hadir, mereka mengambil waktu untuk bersenang-senang dan berdiam diri, tidak melakukan apapun. Dan para hamba biasanya tidak ada inisiatif. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan mereka mengerjakannya karena takut akan Tuhan itu. Tuhanlah yang menentukan hidup mereka. Mereka biasanya bebas disiksa, dipecat, dibuang, dan hidup mereka akan makin menderita. Karena sebagai seorang hamba, mereka tidak punya ruang atau tempat untuk mengambil kerja bagi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Karena itu mereka taat sepenuhnya kepada tuan-tuan mereka. Sayangnya, ketaatan mereka itu adalah ketaatan terpaksa. Karena itulah ketika tuannya hadir, mereka akan dengan sungguh-sungguh melakukannya, mengerjakan apa yang diperintahkan tuannya tanpa tanya. Apapun yang ditugaskan tuannya, dia akan lakukan. Dia nggak perlu memikirkan itu salah atau benar yang diperintahkan tuannya. Tetapi sekali lagi, ketika tuannya tidak hadir, mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada mereka, hai hamba-hamba, tunduklah kepada Tuhanmu, taatilah mereka dalam segala hal. Bukan saja ketika mereka hadir untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Inilah sebuah perubahan mental, perubahan pola pikir, perubahan pola hidup yang dibawa oleh Tuhan melalui Paulus kepada manusia, agar mereka bekerja dengan tulus hati, bekerja dengan sebaik-baiknya ketika tuannya hadir atau tuannya tidak hadir. Dan mereka melakukannya sekarang, dirubah mindsetnya, dirubah pola pikirnya. Anda melakukannya bukan untuk Tuhanmu, tetapi untuk Tuhan. Apa yang dimaksud dengan itu, saudara-saudara?
Yang dimaksud dengan itu ialah ketika Anda bekerja, bekerjalah dari dirimu. Dengan sungguh-sungguh. Apa yang diakibatkan kerjamu yang sungguh-sungguh itu adalah akibat dari pekerjaanmu yang baik itu. Jadi bukan targetnya untuk mencapai ini yang terutama, bukan. Tapi hakikat dirinya yang melakukan pekerjaan itu dari segenap hati, itulah bangunan diri yang seutuhnya. Semakin baik kita bekerja, semakin kita melakukannya dari dalam hati kita, dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap kekuatan kita, dari diri kita sendiri, maka kualitas diri kita akan meningkat. Kemampuan kita akan menaik. Dan hidup kita akan semakin berdaya, dampak, dan berguna kepada banyak orang. Karena itu bekerjalah saudara-saudara. Dari segenap hatimu. Mengerjakan pekerjaan itu karena Tuhan. Jadi Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah itu. Karena dialah kita melakukan pekerjaan itu. Seberat apapun, sesulit apapun, itu harus kita lakukan dari diri kita. Itu sebabnya pada ayat berikutnya dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bisakah saudara bayangkan? Kalau Anda melakukan itu adalah untuk Tuhan, saya percaya saudara-saudara akan hati-hati melakukan kejahatan. Akan hati-hati untuk terlibat dalam kejahatan, kecil atau besar, ketika Anda melakukannya untuk Tuhan. Tetapi ketika Anda melakukannya untuk Tuhan Anda di dunia ini, Anda tidak akan peduli apakah itu merusak atau tidak. Karena Anda mengabdi kepada manusia, mengabdi kepada orang besar, mengabdi kepada mereka yang di atas Anda. Tetapi kalau Anda melakukannya untuk Tuhan, saya percaya saudara akan melakukan yang benar dan melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Karena itu meningkatkan kualitas hidupmu dan Tuhan senang. Maka Tuhan akan memberkatimu dan kita semua, saudara-saudara. Lebih daripada itu, saudara-saudaraku, kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan di sini, apapun yang kita kerjakan di sini, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang hilang begitu saja, saudara-saudara. Sebab Tuhan melihat apa yang ada dari dalam hati kita, motivasi terdalam kita melakukan segala sesuatu, dan Tuhan akan memberikan upah yang sesuai dengan karya dan kerja yang saudara-saudara lakukan. Karena itulah Tuhan berkata kepada kita lewat hambanya Paulus hari ini. Ingatlah saudara-saudaraku, bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan kamu hambanya. Kristus adalah Tuhan kita. Kristus adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita, di mana kita mengabdikan diri kepadanya, memperhambakan diri kita kepada Kristus. Dan saudaraku, itu akan terlihat juga dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika kita mengabdi kepada Kristus, ketika kita sungguh-sungguh menjadi hamba Kristus, itu pasti saudara-saudara tidak akan memperhambakan diri kita kepada dunia ini. Tidak akan memperhambakan diri kita kepada kekuasaan apapun di dunia ini. Sebab tidak ada ruang sedikit pun bagi manusia, bagi orang percaya untuk menjadi hamba bagi dua Tuhan. Manusia tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus menjadi hamba manusia. Atau di dalam Matius dikatakan, kamu tidak boleh menjadi hamba untuk Tuhan sekaligus menjadi hamba mamon, menjadi hamba uang. Itu gak mungkin, saudara-saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara-saudara bisa mengatakan, hari Minggu saya akan mengabdi kepada Tuhan, hari Senin sampai hari Sabtu saya bisa mengabdi kepada uang. Tidak mungkin, saudara-saudara. Itu akan merusak dirimu sendiri.
mengabdi kepada Kristus dengan segenap hati dan dengan seutuh-utuhnya, itu berarti Anda akan bebas dari kekuasaan dunia ini, akan bebas dari perhambaan dunia ini, akan bebas dari perhambaan kekuasaan apapun. Tetapi ketika Anda tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap kekuatanmu mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Tuhan, bahwa kamu akan menjadi korban dari dirimu, akan mengabdi kepada kekuasaan dunia ini. Karena itu saudara-saudara, marilah kita mengerjakan pekerjaan kita. Apapun profesimu, sebagai ekonom, lakukanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya seperti melakukannya kepada Tuhan. Sebagai politisi, lakukanlah itu sebaiknya sebagaimana melakukannya kepada Tuhan. Sebagai guru dan pengajar, lakukanlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Sebagai tukang beca, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Seperti petani, sebagai petani, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Sebab, ketahuilah saudara-saudara, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Tuhan kiranya menguatkanmu untuk bekerja, melayani dengan segenap hatimu kepada Tuhan yang melihat kita setiap waktu. Dan itu akan terlihat dalam pekerjaanmu sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari itu lakukanlah dengan segenap hatimu. Bukan saja ketika pemimpinmu hadir, tetapi juga ketika mereka tidak hadir. Tuhan akan memberkati kita, karena ketika kita mengerjakannya dengan setulus hati, kualitas hidup kita, kualitas iman kita akan menaik dan menaik, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bersorak-sorai